Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda persalinan sudah dekat. Tapi sebelum itu, kalau misalnya moms atau kalian semua yang nonton video ini merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share agar semua orang juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar, nanti saya akan membalasnya, oke? Pada kehamilan trimester akhir atau trimester ketiga yang mendekati persalinan, pastinya moms akan mengalami tanda-tanda persalinan itu sudah dekat. Nah, tanda-tanda seperti apa itu? Simak terus videonya. Tanda yang pertama adalah posisi kepala bayi menurun. Di sini maksudnya kepala bayi itu sudah masuk ke pintu atas panggul. Jadi moms akan mengalami keluhan seperti frekuensi buang air kecil yang semakin meningkat karena janin menekan kandung kemih. Tanda yang kedua adalah nyeri punggung. Jadi nyeri punggung yang dirasakan pada saat menuju persalinan itu jauh lebih kuat daripada nyeri punggung sebelumnya. Karena di sini janin itu posisinya menekan tulang belakang sehingga punggung terasa sakit. Tanda yang ketiga adalah terjadinya kontraksi atau his. Di mana pada trimester akhir, his yang terjadi itu ada yang namanya his palsu dan his asli. Kita akan bahas satu persatu, oke? Pertama kita akan bahas dulu tentang his palsu. Jadi his palsu itu mulai muncul pada masuk awal trimester ketiga atau masih jauh dari tanggal taksiran persalinan. Kemudian his palsu itu dia itu nyerinya hanya di bagian perut bawah dan selangkangan, serta kontraksinya itu tidak teratur. Biasanya his palsu ini muncul apabila moms mengalami kelelahan atau telah melakukan aktivitas fisik yang berat sehingga muncul his palsu ini. Selanjutnya kita bahas tentang his asli. His asli itu muncul pada saat usia kehamilan mendekati persalinan atau mendekati tanggal taksiran persalinan. Kemudian nyeri yang dirasakan pada saat munculnya his asli itu adalah punggung bagian bawah ke seluruh bagian perut. Rasanya itu seperti kram haid, tapi kram haidnya jauh lebih sakit dibanding kram haid yang biasa. Dan kontraksinya itu teratur, jadi moms bisa bedakan mana yang his palsu dan mana yang his asli. Tanda yang keempat adalah keluarnya lendir campur darah dari jalan lahir. Jadi pada saat kehamilan, serviks itu ditutupi oleh lendir, sehingga pada saat terjadi pembukaan, maka lendir itu akan keluar. Dan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang mengalami pengeluarannya cuma lendir saja, lendir campur darah, seperti itu. Tanda yang kelima adalah keluarnya air ketuban. Pengeluaran air ketuban ini tidak bisa kita pastikan kapan terjadinya. Secara normal, ketuban yang pecah itu harusnya disertai dengan adanya kontraksi yang dirasakan oleh ibu. Jadi, kalau misalnya moms mengalami salah satu atau beberapa tanda di antara tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, sebaiknya periksakan ke bidan. Selanjutnya, barang apa saja sih yang perlu disiapkan untuk persalinan? Kita bahas dulu persiapan untuk ibu. Jadi yang pertama itu siapkan sarung. Sebaiknya siapkan 5 untuk jaga-jaga. Kemudian siapkan pakaian dalam dan pembalut. Siapkan alat mandi seperti sampo, sabun, sikat gigi. Yang keempat, siapkan handuk. Handuknya handuk kecil saja. Kemudian kalau misalnya moms mau membawa selimut, bisa untuk kenyamanan tidurnya moms. Sementara untuk perlengkapan bayi, moms harus siapkan sarung, handuk, kemudian siapkan pakaian, perlengkapan mandi, tisu basah, minyak telon, selimut, bantal bayi. Semua itu harus disiapkan jauh hari sebelum persalinan. Jadi misalnya sebulan sebelum taksiran persalinan moms bisa siapkan itu, karena misalnya moms mengalami tanda-tanda persalinan seperti itu, pasti tidak bisa lagi untuk fokus mempersiapkan apa saja yang mau dibawa.
Dan saya ada tips untuk moms yang menjelang persalinan. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah harus sabar. Kemudian yang kedua, apabila moms merasakan kontraksi dan saat itu moms merasa kesakitan, relaksasikan dengan cara tarik napas yang dalam melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Seperti itu. Tanamkan dalam pikiran moms bahwa wanita itu memang mengalami hal seperti itu dan bukan hanya moms saja yang merasakannya, banyak wanita yang merasakannya. Sebenarnya rasa sakit pada saat persalinan itu atau menjelang persalinan itu sama saja. Hanya cara orang yang merespon rasa sakit itu berbeda-beda. Usahakan untuk makan karena banyak juga yang saya dapatkan apabila moms sudah menjelang persalinan mereka sulit lagi untuk makan. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.